Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas untuk sebuah usaha yang ingin kita mulai. Di sini saya ingin mencoba peruntungan bisnis ya, yaitu dengan eh, bisnis makanan dengan bahan baku durian. Wow, siapa sih yang nggak suka durian gitu kan? Dan bisnis ini saya ingin menamai dia dengan dapur durian. Kita tulis di sini di design for dapur durian oleh saya sendiri, Maila Delviani. Nah, ketika kita ingin memulai suatu usaha, yang harus pertama kali itu yang paling penting sekali itu kita harus mengetahui dulu siapa sih pelanggan kita gitu. Siapa sih orang yang akan membeli produk kita, kepada siapa sih produk ini akan kita pasarkan. Nah, di sini ada kolom namanya itu customer segment atau pelanggan. Nah, untuk usaha dapur durian yang ingin saya bangun ini, saya mengkategorikan pelanggan saya itu adalah dari kalangan masyarakat. Nah, dari kalangan masyarakat ini yang mana sih gitu? Yaitu dari pelajar atau yang usianya remaja lah gitu ya, pelajar atau mahasiswa di sini. Nah, terus selanjutnya adalah anak-anak dan juga keluarga untuk dijadikan oleh-oleh gitu. Nah, ketika kita sudah tahu nih pelanggan kita itu siapa, hal yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus memberitahu apa sih kelebihan dari produk kita ini. Nah, di sini ada kolom yaitu value proposition atau kelebihan dari produk kita. Nah, di sini untuk produk saya yaitu dapur durian, kelebihannya yang pertama adalah aneka olahan makanan dari durian gitu. Contohnya eh, itu cake durian, es krim, sup durian, dan lain-lain. Nah, di sini kita tulis aneka olahan makanan dari durian. Nah, terus selanjutnya, olahan durian ini memiliki rasa yang khas dan lokal banget gitu ya. Rasa lokal. Terus yang ketiga, eh, kita juga menerima pesanan baik secara online maupun secara offline gitu. Selanjutnya kita juga menyediakan eh, durian mentah yang bisa dimakan langsung. Dan yang paling penting sekali adalah produk kita ini bisa tahan di dalam kulkas atau di dalam freezer selama 3 hari. Nah, kan kita udah punya nih kelebihan produk kita ini apa gitu. Gimana sih caranya agar eh, konsumen ini tahu gitu ke ini produk kita, ini kelebihannya itu dengan channel atau dengan saluran distribusi. Nah, itu melalui iklan sosial media, baik melalui WA Story, Facebook, dan Instagram, dan masih banyak lagi gitu. Terus selanjutnya dengan membagi-bagikan brosur dari dapur durian ini sendiri ya. Yang ketiga dengan mengadakan pameran atau eksibisi. Nah, terus ke pelanggan mau membeli produk kita itu gimana gitu. Yaitu dengan di kolom customer relationship atau hubungan pelanggan, pelanggan bisa menghubungi kita lewat WA kontak yang sudah kita sediakan gitu.
Terus juga dengan bisa datang langsung, karena kita akan mengadakan penjualan langsung secara online atau offline. Terus dengan kita akan terus melakukan update produk agar pembeli bisa terus repeat order gitu. Agar pembeli itu bisa terus membeli lagi gitu. Kita akan repeat order dengan cara update produk. Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan yang kita dapat atau apa yang aliran dana dari bisnis kita tadi? Nah, di sini tuh bisnisnya itu cuman mengandalkan retail profit atau bisa dibilang keuntungan atau laba dari produk tersebut. Nah, selanjutnya kita apa aja sih gitu yang kita lakukan untuk membuat dapur durian ini gitu, yang atau merupakan aktivitas sehari-hari kita dalam bisnis ini itu apa sih? Nah, di sini ada kolom key activities atau aktivitas utama. Di antaranya yaitu budidaya durian ya. Karena durian ini merupakan buah musiman, jadi kita harus membudidayakannya. Terus yang kedua, melakukan pengolahan durian mentah menjadi produk makanan, aneka makanan gitu. Mengolah durian menjadi makanan. Terus selanjutnya kita akan melakukan proses pengemasan. Nah, terakhir baru kita akan melakukan pemasaran. Kita akan memasarkan produk ke pasar-pasar gitu. Terus selanjutnya ini kolom key resource atau sumber daya. Apa aja sih yang kita perlukan gitu dalam membangun bisnis ini? Di antaranya yaitu pertama sekali pastinya adalah lahan ya. Lahan untuk budidaya durian. Terus yang kedua itu peralatan. Karena kita ini bisnis ini adalah bisnis yang berkutik dengan masak-memasak ya. Jadi kita perlu peralatan memasak. Terus selanjutnya juga kita perlu karyawan. Terakhir ini yang paling penting banget nih teman-teman. Kita perlu akun sosial media. Karena kan kalau untuk kita promosi secara online atau untuk pelanggan ingin menghubungi kita, otomatis kita butuh akun sosial media. Nah, terus selanjutnya key partner. Ya, kita harus punya mitra. Siapa itu mitra kita dalam sebuah bisnis gitu. Karena kalau tanpa mitra, bisnis ini nggak akan bisa jalan, teman-teman. Di sini kita bermitra dengan pedagang durian. Pasti ya, karena durian ini seperti yang saya bilang tadi, durian ini merupakan buahan musiman, otomatis nggak selalu durian ini ready gitu kan. Jadi kita akan jika durian ini tidak ready saat itu dan kita membutuhkannya, otomatis kita akan mencari durian ke di tempat dimana adanya durian gitu, ke kampung-kampung sebelah atau di mana gitu. Yang kedua, yang kita butuhkan sebagai mitra kita adalah minimarket atau grosir.
karena kita akan membeli bahan-bahan selain durian ya eh, buat produk kita tadi gitu, karena kita akan membuat olahan durian meskipun duriannya adalah bahan bakunya, bahan utama, otomatis kita membutuhkan bahan-bahan campuran seperti itu. Nah, yang ketiga kita butuh bumnak, karena untuk pembudidayaan durian tadi itu dilakukan oleh badan usaha milik nagari, merupakan programnya mereka lah gitu. Terus yang terakhir itu kita butuh rumah kemasan, karena memang usaha ini merupakan usaha homemade ya, usaha rumah produksi, usaha rumahan gitu. Jadi kita butuh rumah kemasan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang paling penting sekali adalah cost structure atau biaya yang kita perlukan untuk membangun bisnis ini. Nah, di sini saya mengelompokkan biayanya itu, yang pertama itu biaya budidaya, ya karena durian ini adalah tumbuhan yang akan kita budidaya. Terus biaya transportasi, karena ketika durian ini tidak ready, di Bumnak ini tidak ready, maka kita akan mencari durian lain di tempat lain gitu, atau pembelian durian. Nah, terus selanjutnya itu ada biaya pengolahan atau biaya produksi. Selanjutnya biaya kemasan dan pemasaran. Terus biaya air dan juga listrik. Seterusnya itu ada gaji karyawan. Dan yang terakhir adalah kuota internet. Nah, setelah kuota internet, ya mungkin cuman itu aja ya, biaya sementaranya dulu gitu. Untuk bisnis model kanvas ini. Nah, selanjutnya ada satu lagi, yaitu lembaran The Value Proposition Canvas. Nah, ini merupakan penjabaran lebih detailnya lagi tentang value proposition, tentang kelebihan produk kita. Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama ini itu untuk bagian pelanggan, kolom bagian pelanggan. Nah, di sini untuk kolom bagian produk kita gitu. Nah, di sini pelanggannya tadi seperti yang sudah kita kelompok-kelompokkan, itu dari kalangan masyarakat ya, itu pelajar atau mahasiswa, terus anak-anak, dan juga keluarga ya. Nah, di sini ada bagian customer job atau pekerjaan dari pelanggan kita ya. Seperti kita tahu, pelajar atau mahasiswa itu sudah lumrah sekali, yaitu otomatis pekerjaannya tuh dari pagi cuman belajar ya, sekolah, kuliah ya. Jadi belajar baik sekolah maupun di kuliah. Untuk anak-anak itu pekerjaannya itu bermain aja, mungkin ya di rumah bermain, kita misalkan aja gitu. Terus keluarga, nah ini untuk keluarga ini mungkin lebih kepada orang tuanya, mungkin ya sibuk bekerja, nah, baik itu jika dia adalah ibu rumah tangga, berarti dia sibuk untuk mengurus rumah tangga, dan untuk kepala keluarganya berarti sibuk mencari nafkah. Nah, di sini ada poin pain, and gain. Nah, pain ini adalah penderitaan dari pelanggan ini gitu. Kesedihannya apa sih gitu. Dan gain ini adalah kesenangan dari pelanggan ini tadi.
Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri ya, sama-sama kita tahu bahwasannya yang selalu bikin sedih atau yang selalu bikin pusing itu mahasiswa itu atau pelajar itu sendiri adalah tugas ya. Tugas itu selalu bikin stres ya nggak sih? Dan akan lebih ringan apabila tidak dikerjakan. Nggak bercanda sih. Terus untuk anak-anak itu sedihnya itu apabila anak-anak ini ingin jajan ya, mungkin nggak boleh jajan sembarangan gitu, nggak boleh jajan sembarangan. Nah, kalau untuk eh, keluarga mungkin tidak karena sibuk ya, karena kesibukan masing-masing mungkin sulit untuk quality time bareng keluarga gitu. Nah, eh, kalau untuk kesenangannya ya, eh, untuk anak-anak dan pelajar atau mahasiswa itu pasti pasti ya nggak jauh-jauh, karena mereka itu mungkin masih pertumbuhan, dalam masa pertumbuhan, berarti nggak jauh-jauh mereka itu dari ngemil ya, ngemil, ingin pasti ngemil. Dan overall untuk keseluruhan, baik pelajar, mahasiswa, anak-anak atau keluarga, itu manusiawi sekali apabila mereka itu suka jalan-jalan, itu pasti sekali ya. Nah, di sini ada kolom untuk produk kita, itu product and service kita tadi, yaitu dapur durian. Nah, ini ada pain relievers untuk mengatasi kesedihan atau kesulitan dari pelanggan kita, dan ini ada gain creator atau untuk mengatasi kebahagiaan dari pelanggan kita tadi gitu. Nah, seperti ini misalnya pain relievers. Itu tugas ya. Mahasiswa ini pusing nih dengan tugas, stres dengan tugas ini. Kita bisa mengajak mereka, yuk makan es krim gitu, makan es krim di dapur durian. Dengan es krim, dia siapa sih yang nggak suka es krim? Biasanya kan es krim itu bisa untuk mengembalikan mood gitu kan. Jadi es krim durian yang enak gitu loh. Siapa sih yang nggak suka es krim, ya nggak sih? Dan khas ya, karena memang durian ini khas banget gitu. Terus kalau untuk anak-anak ya, mungkin orang tuanya khawatir karena mereka jajan sembarangan, takutnya nggak sehat dan sebagainya. Ini di sini kita juga menyediakan yang namanya jajanan sehat dan terjangkau. Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi nih orang tua dari anak-anak. Terus buat family atau buat keluarga yang mungkin nggak punya waktu, nggak punya quality time gitu kan dengan keluarga karena sibuk. Nah, di sini kita mau menyediakan yaitu namanya family time. Family time itu adalah waktu untuk bersantai-santai dengan keluarga, yang mungkin di sini kita menyediakan lesehan untuk tempat duduk-duduk santai ketika weekend gitu kan. Terus dengan santapan dapur durian tentunya. Nah, selanjutnya itu gain ya. Gain creator. Nah, di sini kan pada kolom ini anak-anak atau pelajar kan sukanya ngemil nih. Nah, jadi kita di sini di dapur durian ini kita menyediakan itu cemilan yang sehat dan bergizi gitu. Jadi nggak usah takut kalau kita mau ngemil itu kita akan gendut, itu kita akan gampang sakit dan sebagainya, karena apa? Karena kita nggak tahu gitu kandungan dari cemilan kita itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita menyediakan cemilan sehat dan bergizi. Terus selanjutnya untuk yang suka jalan-jalan nih. Nah, ini merupakan kabar gembira sekali karena dapur durian ini bisa dijadikan oleh-oleh. Oleh-oleh untuk jalan-jalan. Oh, bagi mereka yang jalan-jalan dengan keluarga, baik ataupun dengan pacar dan segala macamnya, itu oleh-oleh dari dapur durian ini sangat bervariasi sekali ya, karena bisa kita pilih, bisa datang langsung ke rumah produksi kami gitu.
Nah, mungkin hanya cukup sekian ya dari video kita kali ini. Kalau ada salah-salah kata, maklum saya baru belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.